Indonesia dan banyak negara di dunia sedang mengalami perubahan demografis besar. Jumlah lansia terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia sendiri, lansia telah mencapai sekitar 12% dari total populasi dan terus bertambah seiring waktu. Di saat yang sama, risiko bencana di wilayah kita tetap tinggi karena letak geografis di pertemuan tiga lempeng tektonik serta perubahan iklim yang memperkuat frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, gempa, dan tanah longsor. Namun, data global menunjukkan bahwa lansia bukan hanya bertambah jumlahnya, mereka juga termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana. Banyak lansia memiliki kondisi kesehatan kronis, penurunan kemampuan fisik dan sensorik, serta keterbatasan mobilitas. Sekitar 80% lansia memiliki setidaknya satu penyakit kronis yang membuat mereka lebih rentan terhadap luka, penyakit, atau kematian dalam keadaan darurat bencana. Inilah mengapa kesiapsiagaan dan pengetahuan tentang bencana bagi lansia bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak. Melindungi lansia bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi langkah penting untuk menyelamatkan nyawa di masa krisis. Nama saya Iwan, dipanggil Iwan aja. Panjangnya sih Mindara Harja. Itu saya sudah berkiprah di penanggulangan bencana sejak sebelum tahun 2000 gitu ya, tahun 98. Ketika itu Indonesia mengalami bencana El Nino yang cukup signifikan, cukup parah dampaknya. Nah, disitulah saya mulai mendalami penanggulangan bencana. Dan ternyata menarik loh gitu, maksudnya ketika setiap bencana kan beda-beda tantangannya, pembelajaran juga beda-beda, jadi nggak kerasa udah 20 tahun lebih nih mau untuk em, masih belajar gitu ya untuk penanggulangan bencana. Em, saya mulai dari suatu organisasi non pemerintah LSM, namanya World Vision. Nah, kemudian dari situ saya banyak belajar secara operasional dan em, sekitar 10 tahun di organisasi itu kemudian bergabung di UNOCHA. Nah, UNOCHA ini kan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi memang eh, pekerjaannya sih nggak jauh-jauh beda, masih dalam penanggulangan bencana, kedaruratan gitu ya. Namun lebih ke policy juga gitu, karena memang kan eh, sebagai kantor PBB otomatis berada di Indonesia di suatu negara untuk mendukung negara tersebut gitu ya, dalam hal ini pemerintahnya. Nah, ini kalau OCHA sendiri salah satu kantor dari eh, UN Sekretariat, dan kami punya mandat untuk memperkuat upaya tanggap darurat pada suatu kejadian respons yang cukup besar gitu ya, termasuk untuk aksi kemanusiaannya. Nah, apa yang OCHA lakukan itu mengkoordinir respons dari komunitas internasional. Jadi pastinya tidak mungkin menggantikan, kalau di Indonesia kan sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Kemenko PMK. Nah, mereka kan badan pemerintah yang mengkoordinir di dalam negeri gitu. Nah, sedangkan ada pihak-pihak dari luar negeri yang ingin berkontribusi, ingin membantu dalam penanggulangan bencana, khususnya untuk tanggap darurat. Nah, itu difasilitasi, dibantu oleh UNOCHA. Em, Termasuk juga untuk pemenuhan kebutuhan kemanusiaan, eh, apa eh, kita menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan hal-hal lain yang memang jadi standar global gitu ya, yang memang sudah dimengerti juga, dipahami juga oleh pemerintah Indonesia ini. Di tingkat global maupun di Indonesia sendiri masih masih punya banyak PR nih ya, untuk lansia ini. Eh, Peran mereka sebenarnya kan perlu diperkuat. Cuma masih sedikit sekali contoh-contoh baik, praktek baik gitu ya, tentang organisasi kemanusiaan yang punya program khusus bagi em, mereka yang sudah lanjut usia. Nah, itu satu hal gitu ya. Jadi memang perhatiannya tidak sebesar untuk kelompok umur yang lain. Padahal kan mereka juga potensi sekali gitu ya.
dapat berkontribusi, misalkan pada saat sebelum bencana pun mereka bisa berkontribusi dalam pendidikan, baik itu di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat sekitar, buat teman-teman mereka juga gitu. Sampai ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan ketika mereka sudah punya pengalaman di tanggap darurat, kemudian mereka pensiun misalkan, nah itu kan mereka bisa em, apa punya pengalaman banyak, dan ketika masih mampu secara fisik maupun secara apa psikisnya gitu ya, itu kan bisa bisa berkontribusi juga untuk penanggulangan bencana untuk kedepannya gitu. Em, Sebetulnya para lansia itu kan kecenderungannya punya waktu lebih luang gitu ya, dibanding yang usia produktif. Nah, itu sebetulnya perlu dimanfaatkan juga gitu dalam penanggulangan bencana. Eh, Mulai dari hal-hal yang sederhana lah. Ketika mereka punya pengalaman, ya kita gali pengalaman mereka seperti apa. Em, Bahkan di beberapa tempat kan hal-hal itu jadi local wisdom ya, eh, di mana suatu cerita diturunkan gitu, dari yang tua ke yang lebih muda dan beberapa generasi. Nah itu sesuatu yang perlu digalakkan juga gitu di beberapa daerah. Terbukti hal itu cukup efektif untuk preventif maupun untuk tanggap daruratnya gitu. Sebenarnya kenapa perlu perhatian khusus ya, karena mereka punya kebutuhan khusus gitu ya ketika ketika terjadi bencana. Ehm, tapi kadang-kadang kan mereka seringkali diabaikan atau diperlakukan sama seperti yang apa usia produktif. Sedangkan kebutuhan mereka mungkin em, mobilitas mereka sudah berkurang, terus kemungkinan juga mereka punya penyakit eh, kronis gitu ya. Nah, itu kemudian asupan makanan mereka pun mungkin perlu sesuatu yang berbeda, yang perlu mendapat perhatian gitu. Nah, itu em, hal-hal hal-hal praktis gitu ya, hal-hal praktis seperti itu yang perlu kita perhatikan, karena memang eh, kalau itu diabaikan, otomatis ya kebutuhan mereka nggak terpenuhi secara benar gitu ya, dan itu pasti ada dampak negatifnya gitu. Em, Mereka jadi lebih sakit, mereka kurang diperhatikan, hal-hal seperti itu gitu. Yang akhirnya otomatis akan melemahkan em, apa kapasitas atau ketahanan eh, dan pemulihan dari masyarakat secara umum tersebut gitu. Jadi ya itulah, secara prakteknya memang kita perlu perhatian khusus, tapi memang perlu tindakan khusus juga gitu maksud saya ya. Em, karena memang mereka membutuhkan punya kebutuhan yang khusus. Katakanlah kebutuhan makan, iya betul semua orang punya kebutuhan makan, tapi jenis makanannya, proporsinya, em, apa jenis kualitasnya, mungkin durasinya juga berbeda gitu. Hal-hal seperti itu yang kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Mungkin itu secara salah satu apa contoh konkretnya dan dalam prakteknya gitu ya. Selain apa yang tadi udah saya sebutkan, mungkin em, masalah data mungkin ya. Ketika ketika kita tidak peduli, kita kurang peduli mungkin karena memang tidak ada datanya. Nah, itu mungkin salah satu juga gitu. Nah, ketika kita mau membuat satu program kemanusiaan, tapi kemudian kita tidak tahu di suatu pengungsian tersebut ada berapa jumlah lansianya. Nah, otomatis kita eh, jadi susah juga membuat programnya begitu kan. Nah, pasti nomor satu adalah data gitu. Karena seringkali data itu susah didapat secara umum maupun eh, terpilah gitu, terpilah umur, em, apa jenis kelamin gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya sih memang sangat jarang, terutama di awal-awal bencana, ada data yang khusus terpilah
sampai ke umur lansia tersebut gitu. Biasanya kan ada balita, eh, tapi kemudian untuk yang lansianya ini masuk ke dalam eh, usia apa namanya usia produktif gitu. Jadi tidak dipisahkan 60 ke atas gitu. Nah itu eh, saya pikir kita mulai berangkat dari data itu tantangan awalnya gitu ya. Ketika tidak ada data ya kecenderungan program kemanusiaan kita ya nggak sebagus jika memang kita punya data yang terpilah gitu. Dan ketika kita udah punya data yang terpilah, kita tahu kebutuhan mereka, kita mengkaji kebutuhan mereka secara lebih eh, mendalam, karena memang kebutuhan itu kan beda-beda, tergantung situasinya juga, apakah mereka di tempat pengungsian, apakah mereka tinggal bersama anggota keluarga yang lain, tapi kemudian karena situasi bencana perlu bantuan eksternal begitu ya, atau juga mereka tetap tinggal di eh, tempat-tempat tinggal sebelum ketika terjadi bencana, tapi karena memang ada bencana mereka dapat membutuhkan bantuan yang lain. Nah, itu kan otomatis program dan kegiatannya bisa jadi berbeda gitu meskipun ada yang hal-hal yang sama juga gitu. Em, itu sih kalau saya lihat secara garis besar tantangan ini bisa jadi dimulai dari ketiadaan atau kekurang akuratan data begitu. Dan itu eh, apa tidak terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara lain pun ketika terjadi bencana yang mendadak, terutama di awal-awal gitu ya, di hari-hari pertama, memang memang tantangannya di situ tentang data begitu. Inklusi, nah ini nah, terkait gitu ya, karena memang inklusi ini tidak dapat dilakukan tanpa ada persiapan, tanpa ada tindakan-tindakan prabencana, em, tanpa ada knowledge sebelum terjadi bencana gitu. Otomatis ketika suatu organisasi yang ingin membantu ini kemudian mereka pengennya inklusif gitu ya. Otomatis kan yang tadi perlu tahu datanya, tapi juga mereka juga perlu memanfaatkan atau mengajak em, orang-orang yang memang dekat dengan kelompok rentan tersebut gitu, termasuk untuk lansia gitu ya. Jadi inklusif itu bukan eksklusif ranahnya organisasi, tapi memang masyarakat itu juga harus dibuat inklusif gitu ya. Jadi nggak sekedar suatu organisasi datang ke suatu kelompok yang terdampak bencana, di sana ada em, lansianya, dan kemudian organisasi tersebut mengklaim bahwa kami ini inklusif gitu. Tapi eh, kita sebagai organisasi harus mengajak masyarakat tersebut untuk ikut inklusif gitu. Karena memang kan namanya kita organisasi yang datang dari luar eh, ke suatu populasi terdampak, suatu saat cepat atau lambat kita kan akan selesai program kita, kegiatan kita. Sedangkan inklusivitas itu kan diperlukan seumur hidup di masyarakat tersebut gitu ya. Jadi memang iya kita perlu data, tapi untuk hal inklusif itu kita ajak masyarakat terdampak bencana tersebut untuk ikut inklusif gitu. Ini juga penting ya, dalam artian lansia itu kan kita tidak memperlakukan mereka sebagai objek gitu kan. Um, jadi mereka juga punya pengalaman, punya keinginan gitu sebagai manusia secara utuh gitu. Jadi otomatis kita perlakukan mereka sebagai subjek yang punya kapasitas, mungkin kapasitasnya berbeda seperti dibanding dengan kelompok yang produktif. Em, ketika sehingga ketika kita memperlakukan mereka sebagai subjek, kita kan nggak punya persepsi bahwa mereka itu ketinggalan zaman lah gitu lah, istilah eh, kasarnya mungkin. Ketika katakanlah ketika mereka nggak bisa
pakai handphone, ketika mereka nggak tahu apa itu TikTok gitu, kita menganggap mereka ketinggalan zaman lah. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya ada masalah di kita sendiri gitu. Jadi kita perlu memperbaiki pandangan kita terhadap para lansia. Em, Ketika kita sadar, otomatis kita tahu mereka punya kapasitas gitu. Nah, kapasitas itu yang kemudian kita gali dan kita kembangkan, kita sesuaikan apa yang perlu kita bantu, mungkin dengan memperhatikan apa yang mereka punya gitu. Dalam artian kan nggak semua kebutuhan mereka kita bisa penuhi. Nah, itu kan kecenderungannya kalau kita jadi terbeban bahwa ini urusan kita semua, Bu. Nah, itu bisa jadi kita menganggap mereka sebagai objek begitu kan. Itu apa eh, satu hal juga untuk membangun kesadaran adalah membuat mereka adalah sebagai subjek, sebagai manusia utuh yang memang punya keterbatasan, ya, karena memang sudah lanjut usia, tapi juga punya kemampuan, punya kapasitas, punya keinginan juga gitu kan, punya punya hal-hal yang mereka butuhkan juga. Jadi teringat sih, saya pernah berkunjung ke Yogyakarta ya, ada organisasi namanya Yakum gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga ada organisasi-organisasi lain juga yang melakukan hal serupa. Nah, itu di program mereka itu mengajak komunitas untuk terus aktif dalam masyarakat. Jadi, nah ini wujud nyata dari inklusif tersebut gitu ya. Jadi si NGO tersebut, si LSM tersebut membantu masyarakat untuk bersikap inklusi, tanpa membatasi kelompok umur gitu. Jadi itu programnya eh, apa antar generasi juga gitu. Itu satu program yang memang cukup bagus. Jadi nggak menyasar khusus kelompok tertentu gitu ya. Tapi gimana kelompok lansia itu bisa lebih diperhatikan eh, di masyarakat tersebut gitu. Jadi apa yang organisasi itu lakukan, kesannya nggak terlalu banyak yang mereka lakukan, tapi justru itu yang dibutuhkan gitu. Em, Maksud saya ketika ada kecenderungan juga ketika suatu organisasi punya sumber daya yang cukup, mereka ingin mengerjakan, mendesain komunitas berdasarkan sumber daya yang penuh dari organisasi tersebut gitu. Tapi sebetulnya yang perlu dilakukan lebih baik di masyarakat tersendiri kan udah punya sumber daya. Nah, itu masyarakat tersebut dibikin inklusi gitu. Jadi itu kan lebih lebih sustainable, lebih efektif juga gitu. Sumber daya dari organisasinya juga nggak terlalu banyak diperlukan lebih mahal gitu ya programnya gitu. Otomatis bisa direplikasi ke eh, kelompok-kelompok masyarakat lain di daerah lain gitu. Nah, itu em, berarti programnya itu bermanfaat untuk para lansia di komunitas, tapi juga bermanfaat untuk komunitas tersebut, masyarakat tersebut secara umum begitu. Em, Mungkin agak mengulang dari yang tadi saya sudah jabarkan gitu ya. Memang pertama kan kita perlu perhatian terhadap kelompok rentan itu secara keseluruhan. Kita menganggap mereka sebagai subjek, bukan objek, tapi mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan yang perlu di matchingkan, di komplement mungkin dengan kapasitas-kapasitas yang lain, dan juga em, kita sebagai suatu organisasi perlu memberikan perhatian lebih, eh, perlu belajar juga satu sama lain gitu. Nah, ini ada wadahnya sebetulnya untuk apa di em, urusan kemanusiaan di Indonesia kan menggunakan sistem klaster ya, klaster penanggulangan bencana. Nah, ada salah satu klaster di bawah klaster pengungsian dan perlindungan, namanya untuk kelompok lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lain. Nah, ini di apa di koordinasi oleh Kemensos gitu.
dan anggotanya ya organisasi-organisasi kemanusiaan, uh, di mana kita bisa saling belajar gitu. Uh, apa dengan program-program kemanusiaan maupun eh, sebelum terjadi bencananya, baik itu preparedness, mitigasi, gitu kan, kesiapsiagaan. Hal itu perlu dilakukan. Kita saling belajar secara organisasi gimana bisa saling membantu kelompok rentan tersebut, khususnya untuk lansia dengan lebih baik gitu. Em, yang pasti hargai apa yang mereka bisa lakukan, yang lansia tersebut bisa lakukan gitu ya. Jadi kita tidak mengambil keputusan on behalf of them. Kita memberikan semua bantuan apa yang kita pikir kita perlukan, tapi kemudian merekanya menjadi tergantung gitu kan. Nah, itu kita lihat dulu apa yang lansia tersebut bisa lakukan, silahkan mereka yang melakukan gitu. Otomatis tidak menjadi tanda petik beban dari organisasi maupun dari masyarakat tersebut gitu. Jesus.